isinya yang dilombakan juga tadi. Jadi ada tutur kitab suci, ada cerdas cermat. Jadi saya memahami bahwa ini mungkin bagian dari satu item dari pengembangan iman. Jadi, maka bukan hanya nyanyi, tapi iman juga mungkin diperhatikan. Mungkin ada itu mulai diajarkan. Sobat Komsos yang terkasih, jumpa kembali dalam Bincang-Bincang Komsos Bikom Keuskupan Manokwari Sorong. Dan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah event besar yang akan dilaksanakan oleh Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Pesparani Provinsi Papua Barat Daya yang pertama. Dan hadir pada kesempatan Bikom kali ini adalah Pater Emmanuel Tenau sebagai pembimbing dari LP 3KD. Lalu kemudian juga ada Bapak Elias Yumte sebagai Ketua LP3KD ya, Provinsi Papua Barat Daya. Dan kemudian juga ada Bapak Jeffrey Baru sebagai Ketua Panitia Pesparani di tahun 2025. Selamat datang untuk di studio Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Luar biasa, ini orang-orang besar semua ini. Saya berhadapan dengan orang-orang besar. Badannya besar-besar. Badannya besar-besar, orang besar-besar yang akan mensukseskan pesta paduan. Pesparani apa nih? Pesta paduan suara Gerejani untuk Provinsi Papua Barat Daya. Baik Pater, mungkin Pater ini adalah Imam Keuskupan Manokwari Sorong, Imam Diosesan, Pastor Paroki Katedral, masih lagi Ketua Unio, lalu Vikaris Yudisial, lalu apa lagi? Ketua STPK. Semua terlalu banyak. Ya. Pembina P3KD Provinsi Papua Barat Daya ya Pater ya? Ya. Oh ya Pater, mungkin tarik sedikit dia punya ini supaya Oke. Oke, mungkin Pak Elias sedikit memperkenalkan diri. Siapa itu Pak Elias? Baik, terima kasih Pak. Selamat siang, salve kita semua. Salve. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Komsos yang sudah mengundang kami dan melakukan perbincangan di siang hari ini berkaitan dengan pelaksanaan Pesparani Katolik pertama tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Lembaga Pesparani Katolik Provinsi Papua Barat Daya merupakan lembaga pembinaan, pengembangan, dan juga meningkatkan kapasitas dan juga motivasi bagi pembinaan iman pada umat di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, Keuskupan Manokwari Sorong. Dan dalam proses ini secara internal baik untuk organisasi kami lakukan untuk pembinaan baik tingkat nasional LP3KD kami di LP3KD Provinsi dan LP3KD Kabupaten Kota. Dan juga untuk pembinaan yang kami lakukan melibatkan semua umat. Eventnya adalah sekarang untuk Pesparani Katolik pertama. Ini baru yang pertama ya untuk tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Mungkin Pak Jeffrey sedikit memperkenalkan karena teman-teman Komsos pasti belum kenal atau banyak yang belum kenal Pak Jeffrey. Baik, terima kasih Salve. Selamat siang. Salve. Bagi teman-teman Komsos pemirsa yang selalu setia mengikuti podcast daripada Komsos, perkenalkan nama saya Peter Jeffrey Baru. Keseharian saya sebagai aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat Daya, dan saya juga kebetulan dipercayakan sebagai Ketua Pemuda Katolik. Oh, Ketua Pemuda Katolik ya. Cabang Kota Sorong, dan di LP3KD saya juga sebagai Wakil Ketua 1. Dan sekarang dipercayakan untuk Ketua Panitia dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Gerejani Katolik daerah yang pertama di Provinsi Papua Barat Daya. Iya. Tadi Pak Elias ini mungkin orang bertanya ini Bapak siapa ya Pak Elias ini? Tadi langsung ke LP3KD jadi. Perkenalkan diri dulu. Jangan serius. Jangan serius. Santai saya. Tekan. Siap. Nama saya Elias Yumte. Seharian saya adalah ASN juga. Ya.
Biro Ortan Provinsi Papua Barat. Orang provinsi ini luar biasa ini. Muka provinsi. Oke, baik, terima kasih. Pater, mungkin sedikit tentang memperkenalkan apa itu Pesparani kepada umat-umat kita ini. Mungkin yang lain banyak yang kenal, yang pernah dengar, tetapi apa sebenarnya Pesparani dan tujuannya itu? Sebenarnya Pesparani ini bisa dalam tanda petik itu gereja Katolik ini bisa dikategorikan sadar-sadar kemudian kan, atau tertekan atau seperti apa, sehingga lahirlah kalau yang biasa itu kan Pesparawi. Pesparawi Itu untuk saudara-saudara kita yang Kristen. ya, teman-teman kita Kalau Protestan. Katolik ini merasa kalau teman-teman Kristen bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita tidak bisa. Ada satu wadah untuk khususnya forum atau bentuk menyanyi. Jadi istilahnya paduan suara. Ya, Walaupun mungkin ini yang bagian dari iman kan, sehingga mereka lagi membuat lomba tentang CCA, ada lomba tentang tutur kitab suci. ya, Karena tulisannya kan lembaga pengembangan, pembinaan pengembangan paduan suara gereja ini kan untuk kita Katolik. Tapi isinya yang dilombakan juga tadi. Jadi ada tutur kitab suci, ada cermat. Jadi saya memahami bahwa ini mungkin bagian dari satu item dari pengembangan iman. Maka bukan hanya nyanyi, tapi iman juga mungkin diperhatikan. Mungkin ada itu mulai diajarkan. Maka ini sebenarnya baru secara nasional ini kan baru ketiga kali. Yang terakhir kemarin kayaknya di Kupang. Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Oh, Yang Kupang pertama kedua. di Ambon, kedua di Kupang, Ketiga yang di Jakarta. ketiga Jakarta. Lalu kalau di daerah Papua Barat Daya ini yang pertama. Baru yang pertama. Sebelumnya kita ikut di Papua Barat ya. Ya, kita ikut Papua Barat. Lalu kesadaran tadi itulah membuat Menteri Keagamaan itu membuat surat nomornya 35 tahun 2016 untuk memutuskan bahwa ada Pesparani itu Katolik ini. Paduan suara gereja nih. Gereja ini. Sehingga akhirnya lahirlah terus sampai berjalan sudah memasuki tahun ketiga. Kita berharap semangat dan panas-panasnya ini terus berjalan sampai ya cukup lama seperti saudara-saudara kita Kristen. Jangan sampai kita baru 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun sudah slow. Tapi kalau untuk Pesparani secara nasional diadakan setiap berapa tahun sekali? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahunan ya. Ya. Oh, jadi berarti ini yang sudah tahun ke-9 ya. Ya. Sudah yang keempat ya, ini justru Awalnya keempat. kita 2 tahun untuk sosialisasi ini. Iya. Kita untuk menuju Pesparani 4. Ini lagi tahun keempat ini lagi diperdebatkan di Jakarta kah, di Papua atau di Kalimantan, Sumatera, tempatnya belum diputuskan. Belum diputuskan. Nah, itulah semangat dari Pesparani gereja ini. Bisa dikategorikan lain ya, dianggap orang Katolik ini tertawa menyanyi, jadi harus ada ada wadah ya, pembinaan dan pengembangan. Lebih khusus lagu-lagu Gregorian. Makanya kan pelindungnya kan Gregorius. Oh ya. Ya namanya mereka tempel-tempel, sehingga mereka akhirnya juga ya mencari istilah untuk membedakan Kristen. Nah, itu yang tadi pakai kata salve. Oke. Jadi dengan demikian LP3KD ini membawahi untuk kegiatan-kegiatan Pesparani ini. LP3KD itu apa dalam arti dalam konteks ini bagaimana ini? Ya, ini merupakan lembaga resmi dari pemerintah dan bermitra dengan pemerintah dan juga para hierarki gereja Katolik. Iya, betul. Kami 3 provinsi, ada tugas kegiatan atau pembinaan kami untuk mencakup wilayah kabupaten kota yang ada di provinsi. Oke. Baik dalam proses untuk rapat-rapat dan juga ada pembinaan-pembinaan yang kita lakukan. Itu mulai dari tahun 2023 sampai sekarang itu kita sudah lakukan. Iya. Dan Pesparani pertama, kedua, dan ketiga. Oh iya. Jadi mengkoordinir semua Ya. kegiatan kabupaten kota ya. Dan ini ada kerjasama misalnya
Ini kan dari provinsi dengan misalnya departemen Kementerian Agama kan ada. Benar, itu ada. Ini dia berkaitan langsung juga dengan Kementerian Keagamaan. Oh gitu. Makanya sekretaris umumnya harus Bimas. Oh ya. Jadi perangkatnya seperti itu. Ketuanya di luar dari kementerian, tapi sekretaris umum sekumnya itu dari Bimas. Kementerian Agama. Nah, maka di sini kan Hugo Rizal itu. Oh begitu. Sekumnya Hugo Rizal. Sekum. Ya, pastor. Tapi dia sudah di Papua Barat tuh atau belum mekarkan. Oh belum dimekarkan. Oh. Di sini belum ada kanwil. Oh betul. Kementerian Agama masih satu provinsi Papua Barat dengan Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Ya. Lalu kegiatan LP3KD? Ya, untuk internal kami yang bisa saya sampaikan tadi, dan kegiatan yang awal kita lakukan di tahun 2025 ini yang untuk umum atau kita melibatkan semua umat. Ya. Ada kegiatan Pesparan pertama 3 provinsi ini. Ya. Kita ada lakukan event. Ya, di internal kita gereja Katolik berkaitan dengan perlombaan. Ya. Itu ada paduan suara, ada masuk, kitab suci, dan juga cerdas-cermat. Oh, oke. Wah keren ya. Itu semua apa? Kalau dijelaskan secara umum tuh kegiatan ini kan di nomenklatur sama nasional, jadi nomenklatur kegiatan. Ini satu misalnya paduan suara dikategorikan lagi apakah remaja, apakah dewasa, apakah campuran, ada lagi cerdas-cermat, ada lagi tubuh kitab suci, dan akan dibagi distribusinya lombanya kalau di tingkat nasional ke masing-masing provinsi. Siapa bawa apa, siapa tampil apa, sedangkan di tingkat daerah pola yang sama juga. Kabupaten ini bawa apa, kabupaten ini bawa apa. Jadi formatnya itu dia seperti yang bahasa Latin, pro ecclesia et patria, jadi sekaligus gereja, sekaligus negara. Jadi LP3KD yang mirip itu. Jadi nomenklatur SK-nya dibuat pemerintah. Hari-hari elaborasi dan segala macam itu masih bersentuhan dengan Katolik di agamanya. Maka orang memang mempunyai pembinaan itu harusnya otonom memang. Tapi kalau tidak otonom maka dia akan berafiliasi dengan paroki. Kalau misalnya Kabupaten Sorong, Kota Sorong berafiliasi paroki. Kabupaten Maibrat berafiliasi paroki. Mana yang kan paroki-paroki kan selalu ada tutur kitab suci, selalu ada cerdas cermat. Jadi pemerintah daerah misalnya baik kota maupun provinsi, provinsi lebih banyak dia memfasilitasi, sedangkan mediasi begitu. Kota kabupaten yang membuat satu kegiatan di paroki, baru siapa yang dianggap bagus mewakili kabupatennya melomba. Jadi dia datang tidak mewakili paroki gereja, tapi dia datang mewakili kabupaten. Kabupaten atau kota. Pak Jeffrey, terkait dengan Pesparani di 2025 ini, bagaimana proses persiapan untuk pelaksanaan Pesparani di bulan November nanti? Ya, kalau untuk persiapan sudah 85%. 85%. Jadi tahapan Pesparani tingkat provinsi ini sudah dibahas sebelumnya pada rapat kerja daerah tahun 2024. Jadi bukan saat dibakar. Jadi sudah diputuskan pada saat terakhir ada LP3KD di Provinsi Papua Barat Daya, yang mana kita menetapkan semua sama-sama bahwa di tahun 2025 kita sepakat untuk menyelenggarakan Pesparani pertama di Provinsi Papua Barat Daya. Dan berdasarkan keputusan pengurus dan juga terakhir kemarin rapat Rakornis dengan pengurus LP3 Kabupaten Kota di Provinsi Papua Barat Daya, itu kami semua sepakat bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pesparani dilaksanakan di bulan November. Tanggal berapa itu? Tanggal 5 sampai tanggal 9. Estimasinya begitu. 5 sampai 9 November ya. Dan kira-kira akan sudah mulai kelihatan akan hadir berapa peserta yang artinya dari kabupaten-kabupaten semua? Ya, jadi pada saat Rakornes kemarin mereka menyatakan siap, tapi untuk jenis mata lombanya nanti kelihatannya pada saat tanggal 16 Oktober nanti kita akan cabut undian, dan di situ kita ketahui bahwa jenis lomba apa saja yang diikuti oleh LP3KD Kabupaten Kota. Begitu. Sekarang kita ada berapa kabupaten ya? 5 kabupaten, 1 kota. Jadi mereka berarti peserta
dari 6 kabupaten, 5 kabupaten, 1 kota ya. ya. Hanya lombanya tadi Pak Ketua Panitia sampaikan itu ya akan menjulumi. Kalau mau mengikuti proses yang ada kan, kalau datang misalnya 3 lomba harus diikuti semua. Ya. Tapi kadang-kadang kabupaten itu merasa kami hanya siap 2 Ya. atau kami hanya siap 1. Oke. Sehingga nanti tanggal itu baru ditentukan. Dan disampaikan persis berapa. Jadi mata jenis lombanya itu opsional. Ya. Kalau yang sudah dipersiapkan mata lombanya apa saja yang akan dilombakan? Ada 14 mata lomba. 14 mata 6 lomba. paduan suara, 3 mazmur, 2 tutur kitab suci, dan cerdas cermat rohani itu ada 2 lagi ya. Iya. Jadi total semua 14. Paduan suara sendiri ada kategori Ada dewasa, ada anak, ada remaja Gregorian, ya. ada paduan suara dewasa wanita, paduan suara pria Gregorian, Ya. paduan suara dewasa campuran dengan OMK campuran. Luar biasa ya. Ada 6. Cukup lumayan banyak ini. Kalau 6 semua kabupaten mengikuti. Cukup lumayan itu. Cukup lumayan. Banyak. Karena itu mereka tadi disebut banyak mata-mata lomba dan item itu. Sebut memang mudah melaksanakan, melatih, mempersiapkan itu mereka kesulitan. Ya, ya. Maka mereka kadang berdebat untuk bagaimana ada waktu untuk persiapannya. Sehingga Ada satu terobosan dari Pak Ketua Panitia dengan Pak Penasihat bahwasanya di tahun ini dalam mempersiapkan penyelenggaraan pesta paduan suara itu LP3KD provinsi mendatangkan pelatih khusus dari LP3KN untuk mempersiapkan pelatih-pelatih dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pesparani. Oh, gitu ya. Jadi pada saat tanggal 16 itu pelatih-pelatih dari LP3KD Kabupaten Kota dan juga ada perwakilan dari setiap paroki Setiap paroki, ya. yang terlibat dalam sini di paroki, mereka akan terlibat dan diberikan pelatihan dan juga akan diberi sertifikasi. Itu bekal untuk mereka dan itu merupakan suatu terobosan yang baik untuk terus dipertahankan dan dilanjutkan begitu. Ya, walaupun mungkin persiapannya masih agak sempit ya, sudah mulai. Nambahkan Iya, Pak. TOT training ini karena kita pengalaman kita untuk Iya. ya, orang dari pengalaman masing-masing Iya. harus perlu kapasitasnya kita angkat, kita lagi lalu perlu ada sedikit pembinaan, pelatihan sehingga mereka Iya. semakin keren, semakin top, mereka punya pengalaman Pak, kita berkali atau berikan untuk sertifikat. Ya, iya, ya. Pak, sebagai pembina, kalau kita melihat bagaimana tanggapan gereja terhadap event besar seperti ini? Gereja Katolik khususnya Gereja Keuskupan Manokwari Sorong, Bapak Uskup support, antusiasnya untuk mendukung proses yang berlangsung dengan cara salah satu dukungan tuh Bapak Uskup pada buat statement atau apa untuk semacam iklan seperti itu untuk mendukung proses ini. Karena kita memulai sesuatu yang baru, tidak harus merasa sempurna, tapi selalu 1 berarti akan 2 dan 3 seterusnya. Sehingga gereja melihat bahwa kalau menunda terus dan tidak buat sesuatu pasti kita tidak ada pelajaran untuk mengelola dan mengatur yang namanya Pesparani itu. Maka gereja keuskupan ini dari komunikasi dan pernyataan cukup mendukung untuk ke proses Pesparani daerah Papua Barat Daya ini. Lalu Pak bisa melihat nilai-nilai apa yang sebenarnya kita bisa kita angkat dalam Pesparani ini, Pak? Salah satu item penting juga di dalam Pesparani itu kan ada seninya. Ada seninya. Tapi juga ada budayanya. Nah, sebenarnya yang kadang-kadang dilupakan tuh budaya. Seni harus diperhatikan, tapi budaya. Saya pernah mengusulkan kalau bisa Pesparani itu mars atau himnenya bahasa daerah. Habis itu baru bahasa Indonesia karena kecenderungan terus nasional. Kita tidak cenderung pada lokalitas daerah yang menampilkan yang perbedaan itu, tapi menyatakan kesatuan. Lalu roh dari ini kan dalam catatan mereka itu
mereka itu macam LP3KD kenapa lahir itu salah satu unsur iman. Iman, betul. Ya, nilai yang mau diangkat tuh Meningkatkan kehidupan iman umat ya. makanya orang menyanyi itu untuk memuji Tuhan, bukan menyanyi untuk puji diri. Walaupun puji diri itu ada juara-juara tadi. Iya, betul. Tapi puji Tuhan Iya. itu yang dipentingkan. Karena Makanya nyanyian itu lagu-lagu- bukan soal nyanyian ya. Ya, jadi lagu-lagunya kan lagu Gregorian berarti bahasa Latin, kembali lagi ke masa potensitasnya gereja Katolik yang bahasa aslinya ada bahasa Latin. Iya. Yang membuat orang sehingga yang bahasa daerah, bahasa Indonesia harus coba sampai kata atau kalimat, Iya. ada pronunciation-nya itu Iya. persis sama harus seperti apa bahasa Latin itu. Iya. Jadi itulah membuat mereka harus terus berlomba. Kalau tidak ada lomba, orang tidak mungkin belajar bahasa Latin. Betul. Kalau tidak ada lomba, orang tidak mungkin melihat sesuatu. Nah itu yang mau diangkat yang dalam proses Vesparani ini. Iya. Dan ini baru 3 tahun ketiga ya. Ya, ya saya rasa memang betul bahwa dalam Vesparani ini kan semacam ini adalah kegiatan iman, bukan hanya soal bahwa kita lomba, tetapi yang kita nyanyikan ini adalah doa, toh. Karena Santo Agustinus pernah bilang, qui benet cantat bis orat. Ya, siapa yang menyanyi dengan baik, ia berdoa 2 kali, gitu. Jadi dengan demikian bahwa ini adalah kegiatan iman untuk meningkatkan iman umat melalui lagu-lagu. Ya, ya. Lalu kemudian LP3KD selama ini juga bagaimana untuk dalam hal praktis di paroki-paroki, adakah sesuatu yang program-program yang dilakukan? Ya, kami juga merencanakan untuk langsung turun ke basis umat dalam artian di paroki. Ya. Memang ada keterbatasan dan juga dengan pemimpinan kita juga keterbatasan waktu, pembiayaan, sehingga yang kita lakukan memang untuk event-event. Ya. Langkah yang kami sekarang lakukan di tahun 2025 itu salah satu untuk meningkatkan kapasitas. Ya. Kami melalui penelitian kami sudah membuka ini dan kerjasama dengan paroki-paroki. Oh, ya. Kami melihat bahwa potensi yang ada, kendala yang ada, sehingga kita sama-sama untuk mencari solusi dan menyiapkan eksekusi umat ini sebagai umat yang baik. Ya, kalau Pak Jeffrey lihat persiapan Vesparani dari paroki-paroki, Dari ketiga kabupaten kota ya. iya, Jadi kalau untuk kesiapan secara garis besar itu untuk Mazmur dengan bertutur juga cerdas cermat rohani itu sudah siap. sudah siap ya. Cuma untuk paduan suara ini pasti persiapannya butuh kesiapan yang matang Iya. dari segi latihan, kostum dan juga anggarannya. Iya. Karena nanti membesarnya Ini di sini. juga cukup makan biaya besar ya. Jadi untuk ketiga kabupaten kota itu mereka mungkin lebih prepare kepada paduan suara itu mungkin sementara dipersiapkan, tapi kalau untuk Mazmur, cerdas cermat rohani dan bertutur kitab suci itu sudah pasti. Sudah pasti ya. Pasti mereka turunkan. Tapi selama ini sebelum sampai tingkat provinsi sudah ada Vesparani sebelumnya untuk tingkat kabupaten kota? Di Kabupaten Sorong sudah melaksanakan itu Oh, iya. sebagai persiapan untuk pesta Vesparani tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Untuk Kabupaten Raja Ampat juga informasi yang kami dapat sudah, sedangkan kabupaten lainnya ya kita tidak bisa memungkiri bahwa kita juga kena musibah, Oh, iya, iya. musibah efisiensi, Oh, sehingga oh, iya. karena memang tiga kabupaten kota ini secara penganggaran memang dia sangat bergantung kepada pemerintah, sehingga dampaknya juga dirasakan oleh LP3KD, sehingga proses persiapan tidak semua kabupaten kota siap, tapi sebagian sudah melakukan. Sebagian sudah melakukan ya. Ya saya lihat waktu Vesparani Kabupaten Sorong, wah itu luar biasa juga bahwa diikuti oleh paroki-paroki paduan suara, dan itu saya rasa itu juga menjadi dampak ya, bahwa dengan adanya event seperti ini paroki-paroki juga mulai muncul kelompok-kelompok paduan suara yang luar biasa. Iya, itu perangkatnya mereka. Vesparani di tingkat provinsi itu orang ini sebagai mediasi saja kan, mediator.
tapi eksekutor utama itu kota dan Ya. kabupaten. Maka tadi saya bilang mereka berrelasi antara pemerintah dan gereja. Nah, tingkat kabupaten ini tergantung mereka mau buat atau tidak. Ya. Kalau mereka buat, biasanya grup atau dapur-dapurnya itu ke Ya. tim pastoral atau paroki-paroki itu terlibat, sehingga kalau koordinasi itu bagi saya berjalan dengan baik, maka bukan dari soal efisiensi, Ya. bisa saja paroki urus karena paroki akan mewakili atas nama kabupaten, walaupun dibuat oleh paroki yang kenyataannya bagian dari aset dari paroki, karena dia selain tadi kalau paduan suara misalnya menyanyi untuk kabupaten, tapi ya paduan suara katedral. Ya. Ya, jadi namanya itu naik, jadi dia korelasinya kait-mengkait, jadi tergantung orang mencairkan dia lari kemana, mau kabelnya kemana nih coki, tergantung proses itu yang terjadi. Ya. Mekanisme dari pengelolaan yang P3KD atau kinerja kerja atau koordinasi kerja kan. Ya. Nah, maka yang terjadi kan Kabupaten Sorong yang dibuat. Memang kegiatan-kegiatan ini sering saya sudah katakan bahwa sesuatu yang itu bukan sesuatu yang baru, karena kita sudah ada paroki. Ya. Ya terlalu koordinasi saja. Karena kalau semuanya menaruh uang duluan atau biaya duluan, nanti semua tidak jalan. Ya. Sedangkan paroki ini tidak ada uang, tapi ya ada CCA. Kita hanya beri hadiah kitab suci, mereka senang ya CCA. Kita ada bulan September, kita ada bulan Rosari, Ada bulan besar ya. kita ada bulan Maria, kita ada bulan liturgi. Jadi ada kegiatan yang kalau dibuat baik ya bukan hanya menjadi kegiatan Pesparani kabupaten kota, tapi Pesparani kota kabupaten membantu paroki, kasih uang, paroki yang buat. Nah, itu. Jadi masing-masing paroki bisa membuat Ya, kegiatan-kegiatan itu sebagai fondasi untuk menuju sampai tingkat provinsi ya. Bahkan sampai tingkat nasional. tingkat nasional. Pater, saya melihat satu nilai ya, bahwa kegiatan Pesparani ini adalah juga membangun persekutuan. Ya. Ya, Karena ini himpunan dari mana-mana, bukan saja berpuncak di Pesparani provinsi, tetapi mulai dari dasar, dari paroki-paroki kita lihat mereka mulai berlatih setiap malam gitu, untuk mulai ke kabupaten, untuk mulai ke kota, lalu kemudian puncak. provinsi. Ya, saya rasa ini adalah satu nilai-nilai yang dari Pesparani membangun semangat persekutuan. Benar itu. Persekutuan itu untuk menunjukkan bahwa kita ini datang dari tempat yang berbeda secara lahiriah, tapi kita juga berkompetisi pada lomba yang sama. Ya. Jadi dari tempat lain kita siapa yang dapat nih CCA, siapa yang keluar sebagai juara paduan suara kategori remaja dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Itulah persekutuan yang tidak disadari tapi harus dijalani begitu. Tapi kadang-kadang harus diingatkan supaya rohnya itu dia kembali pada substansinya tentang pengembangan lembaga ini. Oke. Pak Elias, ini kan event-event besar tuh pasti ya, mungkin dari sisi pendanaan apa semua pasti besar ya. Kira-kira untuk event-event seperti ini sumber-sumbernya sebenarnya dari mana? Ya, berkaitan untuk dukungan kegiatan ini, kita sebagai pengurus dan juga umat Katolik menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat ya. dukungan kita putusin lakukan ini. Jadi Selain usaha-usaha lain yang kita berikan, Sulawesi Utara dan pasti yang kita terutama ya dari Provinsi Papua Barat. Sementara panitia pasti membutuhkan anggaran besar. Iya. Sesuatu mau bergerak pasti harus ada biaya ya. Sekarang bagaimana, mengalami kendala kah atau apakah? Atau mungkin ada kendala-kendala dalam hambatan-hambatan misalnya yang perlu diselesaikan misalnya terkait dengan pelaksanaan. Kendala paling besar kemarin itu
belum adanya komunikasi secara intens Oke. dan tetap langsung tatap muka dengan pengurus LP3 kabupaten kota. Tapi pada saat rakornis kemarin kami sudah bisa pecahkan kendalanya. Iya. Jadi kendala yang paling berat yang saya pribadi rasa ya berkomunikasi dengan mereka, tapi pada saat di momen rakornis itu sudah terselesaikan. Iya. Tinggal bagaimana kita sekarang mempersiapkan diri untuk sama-sama mensukseskan kegiatan Pesparani tingkat provinsi Papua Barat Daya sebagaimana kesepakatan kita bersama. Begitu. Dan yang lain itu berkaitan dengan masalah nasional dan juga dampaknya kepada kita di provinsi kabupaten kota. Bagaimana itu? Yang membuat persiapan bahkan dukungan itu juga Oke. maksimal sehingga kita Masalahnya Pak Alias maksud itu efisiensi. Oh, efisiensi juga. Pitis malah. Jadi lembaga LP3KD ini kan, Teman Komsos tidak tahu pitis ya. LP3KD ini kan tadi saya bilang dia sekaligus gereja tapi negara. Tapi dia gereja itu tadi sumbangannya umat, sumbangannya tenaga, suara orang. Tapi sumbangan finansial itu memang harus dari pemerintah. Karena mereka yang bentuk, mereka yang keluarkan SK. Juga. Jadi mereka yang harus juga membiayai. Hanya memang harus diatur sedemikian sehingga pembiayaan itu menjadi tersistematis kan. Jangan setiap kegiatan kita ini cari-cari uang dari pemerintah. Kalau bisa pemerintah bertanggung jawab secara penuh untuk menyediakan dana itu sehingga lembaga ini tidak usah cari-cari. Tahun depan kami kegiatan sudah dilaporkan, sudah jalan. Sampai nyaris seperti Pak Alias bilang efeknya ya dari pusat sampai daerah sampai RT/RW. Oke, tapi aman ya untuk Pesparani 2025 November ini aman. Saya rasa itu yang tadi lupa diberitahu itu kegiatannya semua di katedral. Oh ya, semua kegiatan 5 sampai 9 dipusatkan. Untuk Pak Jeffrey berkaitan dengan lomba-lomba, mungkin ada semacam persyaratan-persyaratan kah? Persyaratan lomba, siapa yang harus mengikuti selain paroki, tapi siapa-siapa? Ya. Jadi untuk persyaratan lomba itu memang sudah tertulis dalam juknis yang pedomannya itu juga dari LP3KN, sehingga bagaimana yang tadi disampaikan bahwa momen Pesparani ini sudah diikuti dan dilaksanakan berulang kali oleh kabupaten kota. Jadi untuk terkait persyaratan juknis dan lain-lainnya itu sudah hal yang lumrah untuk pengurus kabupaten kota. Paling mungkin nanti agak terjadi perubahan itu di Paduan Sorana. Paduan Sorana. Ya, karena kalau sebagaimana tadi disampaikan bahwa apabila kegiatan Pesparani tingkat nasional waktunya dimundurkan dari tahun 2026 ke 2027, maka akan secara teknis itu terjadi perubahan suara. Yang tadinya anak ya dia sudah mulai remaja. Kalau anak itu harusnya umur berapa? Kalau anak sampai 12 ya. Sampai 12, maksimal 12 ya. Oke. Nanti tahun depan 13 ini tidak bisa ikut. Itu nanti menjadi PR kita dari pengurus LP3KD provinsi untuk dibawa persoalan ini ke tingkat nasional supaya kita remuk bersama-sama begitu. Harusnya itu Pesparani provinsi seluruh Indonesia sama di tahun yang sama, Pesparani pusat di tahun yang sama, ini bagus ya. Harus ada relaksasi kelonggaran begitu. Karena ini teman anak-anak ini mereka sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Jangan sampai mereka tidak dilibatkan. Ya, betul. Karena semua berawal dari musibah yang kita hadapi. Musibah efisiensi. Musibah efisiensi. Patar, mungkin ada himbauan-himbauan kepada umat kita tentang Pesparani kan? Oke, baik, himbauan untuk Pesparani bagi umat Katolik di Keuskupan Manokwari Sorong. Ini lembaga yang bukan tertutup, tapi lembaga ini lembaga yang terbuka. Bagi yang berpotensi, mempunyai kemampuan, coba menyerahkan diri, melibatkan diri untuk terlibat. Setidaknya mulai dari paroki-paroki. Sehingga disitulah pastor akan melihat dan akan ada namanya penyeleksian di tingkat kabupaten atau kota bisa diikuti. Kalau tidak, nanti
potensi itu tidak diketahui dan tinggal dan hilang mati begitu. Jadi harapan supaya keterlibatan itu menjadi penting. Terus kita umat tetap mendukung. Lembaga ini ada di Papua Barat Daya, ada di kota kabupaten. Kedukungan kita itu menyerahkan tadi selain paduan suara ada anak-anak, ada remaja, bisa saja diajar di rumah sebelum gabung ke paroki atau gabung ke P3KD. Disitulah menjadi aset bagi kehidupan paduan suara gereja ini Katolik, ataupun dengan pengetahuan iman tadi ada CCA, ada Mazmur, ada tutur kitab suci. Nah, itu yang menjadi harapan saya kepada umat di Uskupan Manokwari Sorong ini. Karena walaupun di Papua Barat Daya, Pesparani di Papua Barat juga menjadi penting itu diikuti, sehingga jangan terkesan Pesparani ini orang yang sama, muka yang sama, nada yang sama. Nanti seakan-akan generasi gereja Katolik ini tidak ada. Kalau tidak, generasi itu terus berputar. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Elias ada kata-kata himbauan atau harapan tentang Pesparani. Baik, kami terus kepentingan dari Provinsi Papua Barat Daya mengimbau sekaligus mengajak kepada seluruh umat Katolik yang ada di wilayah Keuskupan Manokwari Sorong dan juga Provinsi Papua Barat Daya agar ikut terlibat aktif dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini, terutamanya di paroki-paroki di kabupaten kota, supaya ikut untuk ambil bagian. Kita umat Katolik juga untuk meyakinkan pemerintah bahwa kita ada di Provinsi Papua Barat Daya ini dengan event yang kita lakukan, sehingga menjadi mitra, membuat kepercayaan kita kepada pemerintah, dan juga proses ini kita akan kembangkan, kita akan mencari solusi, bahkan juga baik secara internal kita kepada pemerintah, kita membawa nama baik pemerintah, terutama untuk event-event nasional. Untuk Pesparani tahun 2022 ini dengan tema kita bernyanyi dan bermasmur. Kita bernyanyi dan bermasmur bagi kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Amin. Amin. Pak Jeffrey mungkin ada. Baik, kalau dari saya tertarik dengan pandangan Pastor Manu pada saat rakornis. Oh iya. Kata-kata yang menggugah hati dan menambah semangat itu. Pastor Manu sampaikan bahwa kita jangan berpikir bagaimana untuk sempurna, tapi kita memulai. Wah, luar biasa ini Pastor Manu. Mari kita sama-sama kita memulai, nanti untuk sempurna kita sama-sama menyempurnakan. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ada hal lain yang mungkin masih terlupakan sebelum ditutup? Saya cukup. Cukup. Kita akan jumpa di lain waktu. Oke. Baik, Pater. Terima kasih Pater Manu, Pak Elias, Pak Jeffrey untuk kehadiran di Studio Komsos. Mudah-mudahan melalui bincang-bincang ini kita juga mencerahi kepada umat-umat kita tentang satu event besar kita, Pesparani yang pertama di Provinsi Papua Barat Daya. Semoga sukses, dan secara pribadi sebagai Ketua Komsos saya mengucapkan selamat dan sukses untuk merayakan Pesparani yang pertama di Provinsi Papua Barat Daya, ya. Baik Sobat Komsos yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Kita telah bincang-bincang tentang persiapan Pesparani untuk Provinsi Papua Barat Daya yang pertama yang diadakan di provinsi ini. Mudah-mudahan kita semua berdoa agar Pesparani ini dapat berjalan sukses, lancar, dan tentu mempunyai dampak bagi kita semua, terutama dalam kehidupan gereja. Kita jumpa lagi dalam bincang-bincang Komsos selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.